Yuk kita lanjut, kita langsung ke bukti 4 ya, karena bukti 3 itu sama yang saya ceritakan seperti bukti 2, hanya membedakannya kalau bukti 2 tadi kita membayar utang dagang, kalau di bukti 3 itu membayar utang PPh karyawan dan perusahaan. Jadi kalau utang PPh karyawan dan perusahaan, kita tidak usah membuka buku pembantu utang, karena di situ langsung kita hanya bayar utangnya kepada pemerintah. Jadi hanya mengeluarkan habis dari cek dan mengeluarkan ke buku ke jurnal pengeluaran kas. Kita lanjut ke bukti 4 saja. Bukti 4 itu menjelaskan bahwa ada nota, di situ kop suratnya adalah CV Kurnia ya, CV Kurnia. CV Kurnia itu kepadanya dijual kepada PT Radio PT UD Elektronika, maaf salah. Jadi CV Kurnia kepada UD Elektronika lah. Kita kan sebagai akuntannya UD Elektronika, maka di situ kita adalah sebagai pembelinya ya kan, yang membuat adalah CV Kurnia. Ciri yang pertama di situ ada faktur. Berarti kalau ada faktur itu ciri pertama ada secara kredit. Yang kedua ada namanya termin 2/15 N30, berarti kita tanggal 3 nih, berarti 15 hari. Kalau sebelum 15 hari kita sudah bayar, maka kita dapat diskon 2%. Lebih dari 15 hari diperbolehkan untuk bayar, tetapi hanya jangka waktunya 30 hari. Kalau jurnal seperti ini berarti dia termasuk adalah pembelian. Berarti yang pertama adalah langkahnya adalah buka dulu jurnal pembelian, ya kan? Itu. Yang kedua adalah buka apa ya? Kalau jurnal pembelian adalah buku pembantu utang. Utangnya siapa sih? Utangnya adalah kita berutang kepada CV Kurnia. Jadi bukanya buku pembantu yang atas namanya CV Kurnia. Setelah itu kita buat jurnal dulu nih, karena pembelian berarti beli, barang kita bertambah. Kalau barang kita bertambah di sisi debit, berarti pembelian bertambah di debit, barang kita bertambah. Tetapi karena beli harusnya hari ini kita mengeluarkan uang, tetapi karena masih secara kredit maka dia masih utang. Berarti utangnya bertambah, utang bertambah di sisi kredit, ya kan? Setelah dicatat di jurnal pembelian, langkah kedua kan tadi catat di buku pembantu utang nih. Nah, di buku pembantu utang hari nyatanya di sisi sebelah kredit, bahwasanya utang kita bertambah seperti itu. Untuk ada di situ ada tulisan tanggal diterima, berarti barang itu diterima tanggal 3. Langsung dicatat di tanggal 3 November juga, ya kan? Nah, ini sudah ada jatuh temponya. Jatuh temponya nanti tanggal 18 karena 15 hari. Lebih dari itu diperbolehkan, tapi jangka waktunya 30 hari. Kurang dari 15 hari dapat diskon 2%. Seperti itu. Selanjutnya adalah bukti 5 ya. Bukti 5 itu adalah perintah penarikan cek. Sudah tahu kalau perintah penarikan cek berarti langkah pertama adalah buka ceknya. Ceknya dikeluarkan lagi. Ceknya dikeluarkan sebesar 700.000 kepada PT Wahana. Langkah 2, karena perintah penarikan ceknya adalah pembayaran pembelian perlengkapan, maka langsung di jurnal pengeluaran kas. Langsung di pengeluaran kas. Langsung dicatat, catatnya jurnalnya apa? Berarti jurnalnya adalah karena mengeluarkan cek, karena pembelian perlengkapan hari ini berarti cash itu ya. Berarti cashnya berkurang di sisi kredit.
kredit, kas berkurang. Di sisi kredit, kasnya berkurang untuk beli apa sih? Perlengkapan, berarti persediaan perlengkapan akunnya. Gitu ya. Seperti itu. Sudah, lanjut. Kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya adalah di situ kalau bukti 6 kita lanjut ya, sama karena bukti 6 itu adalah pembayaran biaya advertising iklan untuk bulan November. Jadi lanjut itu mengeluarkan uang. Bukti 7 juga sama untuk pembayaran pengangkutan pembelian, berarti langsung di jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya kita di bukti 8. Bukti 8 itu menjelaskan bahwa ada nota rugi elektronika atas bukti penerimaan kas. Di situ keterangannya adalah pelunasan piutang. Ya, kalau pelunasan piutang yang buat kopnya surat kita atau kop notanya adalah kita, berarti di situ adalah kita kita sebagai siapa? Yang buat kan, yang buat berarti kita ini. Pelunasan piutangnya untuk kita berarti menerima pelunasan piutang dari PT Sinar Surya. Kita menerima uang. Kalau ada seperti ini berarti langsung dicatat ya, dicatat di jurnal penerimaan kas. Sebelum mencatat di jurnal penerimaan kas, kita lihat dulu apa? Lihat di buku pembantu piutangnya PT Sinar Surya untuk mengetahui sebenarnya aslinya itu piutangnya PT Sinar Surya kepada kita itu 12.596 atau berapa. Nah, kalau melebihi, misal dapat potongan kan kita berarti harus memberikan potongan. Nah, di situ contohnya misal adalah piutangnya 12.600 ya. Berarti ayat jurnalnya adalah piutangnya jadi berkurang nih, piutang berkurang di kredit. Piutangnya aslinya berapa? 12.600 misal. Nah, di situ berarti jurnal artinya kita menerima uang, kas kita bertambah. Kas bertambah berapa? 12.596. Kas kita bertambah, tapi kan karena bayarnya sebelum jatuh tempo, maka dapat potongan penjualan. Potongan penjualannya berapa? Sebesar 4.000. Misal adalah itu ya, karena saya belum lihat di situ piutangnya sekitar berapa, contohnya saja. Berarti tetap di buku pembantu piutang nyatetnya adalah yang asli sesuai dengan piutangnya, walaupun nanti dapat potongan penjualan sebesar 4 juta, tetapi di piutangnya tetap dicatatnya ada 12.600. Kalau catatnya sesuai kas yang kita terima 12.596, dikira bahwasanya kita belum pelunasan, tapi sudah pelunasan karena dapat potongan penjualan. Jadi di buku pembantu piutang tetap nyatetnya sesuai asli awal piutangnya berapa, yang penting sudah lunas. Berbeda kalau nyatetnya di jurnal penerimaan kas, maka 3 jurnal yang kas potongan penjualan dan piutang itu dicatat satu per satu, seperti itu.